Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam persaudaraan. Kembali lagi dengan saya Denny Aprisani dalam channel YouTube Denny WW. Nah, sahabat pencak silat sekalian, sahabat Denny WW, di video kali ini saya akan membahas ya tentang organisasi saya PSAT, yang dimana mungkin orang awam pengen masuk PSAT ya. Saya akan jelaskan sedikit tentang PSAT. Jangan pernah takut. Kenapa sih masa PSAT itu banyak banget ya? Banyak banget. Mungkin salah satu organisasi pencak silat terbesar di Indonesia ya. Banyaknya ini bukan cuma di Indonesia doang, bahkan di luar negeri juga banyak ya. Jadi buat orang awam jangan pernah takut ya. Eh, di organisasi PSAT itu tidak pernah mengajarkan suatu hal yang jelek. Jadi kalau ada oknum PSAT yang melakukan kejahatan, berarti itu bukan dari ajarannya, tapi dari oknumnya yang jelek. Nah, kenapa masa PSAT banyak banget? Karena PSAT ini tidak cuman diajarkan sekedar bela diri saja, ya. Lebih dari itu. Bahkan dasar pertama pegangan dari PSAT itu adalah persaudaraan. Ingat, bukan bela diri, tapi persaudaraan. Persaudaraan yang paling utama, ya. Terus kedua, ada nilai-nilai olahraganya. Pastilah kalau namanya bela diri pasti ada olahraganya. Dan ada kesenian. Kesenian ini adalah, kenapa disebut ada keseniannya? Karena PSAT adalah pencak silat. Pencak silat adalah bela diri asli dari Indonesia. Jadi secara tidak langsung kita sudah mengembangkan kebudayaan Indonesia. Dan di PSAT juga ada seni-seni latihan jurus, ya, ada kripen segala macam. Bukan sekedar cara bertarung di luar maupun di gelanggang, enggak. Terus ada ajaran bela diri, pasti ya, namanya pencak silat pasti ada bela dirinya. Dan terakhir ada kerohaniannya, atau biasa disebut dengan keesahan. Jadi kita sebagai pesilat juga jangan sampai belajar fisiknya aja, tapi hatinya juga harus dibenarkan. Tapi Mas Denny, ada di sana oknum PSAT yang ngawur. Nah, ini berarti dari oknumnya yang bebal, padahal sudah diajarkan kebaikan ya. Saya tidak menyalahkan siapapun, berarti karena setiap orang mempunyai hati dan pikiran berbeda, walaupun kita sudah diajarkan yang baik. Seperti misalkan di agama ya, kita di agama sudah diajarkan suatu hal yang baik-baik dan bagus-bagus ya. Tapi kadang dari kita sering juga melakukan kejahatan. Nah, mungkin sama seperti itu ya. Di PSAT juga tidak pernah memandang fisik seseorang ya, tidak pernah memandang tua mudanya juga ya. Dan tidak memandang kastanya siapa, ras, suku, bahkan agama manapun boleh ikut PSAT. Jadi enggak mesti PSAT harus agamanya nih, enggak. Jadi siapapun boleh ikut PSAT. Bahkan yang tua juga itu banyak juga yang ikut PSAT. Ada kakek-kakek juga. Ada yang bilang, Mas ini boleh nggak saya umur sekian ikut PSAT? Boleh ya. PSAT juga tahu batasan. Ada yang bilang, Mas ini tapi latihan PSAT itu keras. Betul, latihan PSAT itu keras, tapi kita tahu batasan nih. Ketika misalkan orangnya lagi sakit, ketika ada yang dia fisiknya lagi nggak bagus, kita bisa menyesuaikan. Kalau ada yang ngawur, berarti memang oknumnya yang ngawur ya. Tapi dalam ajarannya nggak seperti itu. Seperti di konten-konten yang pernah saya buat, yaitu Mas Ari. Mas Ari ini adalah difabel ya, yang dimana tangan kakinya nggak ada, tapi beliau ikut latihan dan ikut latihan reguler, bukan privat ya. Latihan fisik dia mengikuti dari polos sampai sekarang menjadi warga. Ya, di konten saya sebelumnya sudah saya bahas. Mas Ari ini luar biasa ya. Bahkan banyak lagi siswa-siswa difabel yang ikut PSAT dan dia bisa menjadi warga. Nah, kita lihat nih, Mas Ari ini kalau mau menjadi atlet nggak mungkin ya. Tapi apa yang dia cari adalah, yaitu adalah kekeluargaan. Karena dengan dia ikut PSAT, dia menjadi banyak keluarga. Terus ikut pencak silat bukan cuma buat berantem bagi dia, tapi setidaknya kalau kamu ikut pencak silat, perbandingannya adalah dengan diri kamu, bukan orang lain. Ya, contohnya begini. Kita ikut pencak silat. Kita setidaknya lebih sehat daripada diri kita sebelumnya. Kita lebih kuat daripada diri kita sebelumnya. Setidaknya kita lebih kuat dari diri kita, bukan dengan orang lain. Mas Denny, coba lawan preman. Ngapain lawan preman? Kita belajar bela diri juga bukan buat mencari musuh.
setidaknya membuat diri kita lebih baik daripada diri kita sebelumnya, lebih disiplin. Pada saat mungkin semua bela diri mengajarkan kedisiplinan ya, nggak boleh telat seperti itu. Nah di sini banyak hal-hal yang baik yang diajarkan di bela diri ya. Tapi yang saya belajar di PS1 itu banyak banget, kekeluargaannya itu kuat banget ya. Saking kuatnya kekeluargaannya, mungkin ada juga yang disalahgunain. Nah disalahgunain seperti ini, misalkan buat tawuran ngajak dulur-dulurnya. Nah ini nggak benar ya. Buat dulurku, ketika ada dulur kalian yang ngajak tawuran atau ngajak hal-hal yang jelek, maling, jangan mau ya. Ditegur aja kalau itu adalah hal-hal yang nggak benar. Mending diajak berprestasi. Kalau kamu mau ribut, ikut di pertandingan saja. Itulah mungkin plus minusnya ya. Kalau dengan kekeluargaan yang kuat itu sering disalahgunain. Tapi di sini para dulur kadang tanpa dibantu, ketika dulurnya ada masalah, dia cepat sekali membantu dan langsung datang. Misalkan ada dulurnya yang sakit atau terjadi musibah kebakaran, cepat sekali dulur PS1 itu mengumpulkan donasi ya. Makanya di sini saya bilang, di organisasi manapun itu pasti mengajarkan suatu hal yang baik semua ajarannya. Kalaupun ada dari oknum bela diri yang melakukan kejahatan, kejelekan, berarti bukan ajarannya yang jelek, tapi oknum tersebut ya. Kalau mau menghukum, hukum oknumnya. Makanya di sini saya menjelaskan, jadi buat teman-teman jangan takut untuk masuk bela diri ya. Jadi bukan cuma PS1, bela diri manapun jangan pernah takut ya. Tapi boleh dicari tahu dulu bagaimana cara masuknya. Silakan datang dulu ke tempat latihan, tanya-tanyain dulu. Jangan kalian menilai sesuatu, misalkan kok di PS1 pakai sabuk mori ya atau kain kapan. Nah cari tahu dulu apa sih kain kapan itu. Apakah buat jimat-jimat? Enggak, kain kapan itu ya cuman sekedar pengingat mati. Tapi saya tidak bisa menjelaskan sampai sejauh lebih dalam lagi, karena kalau pengen tahu ya langsung terjun ke tempat latihan. Jadi saya tidak bisa. Di organisasi PS1 ini banyak sesuatu hal yang sakral yang tidak bisa disebarkan di umum ya. Jadi misalkan seperti ya, senam jurus dan ada beberapa hal yang lain tidak bisa dijelaskan. Jadi tapi di channel saya selalu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum seperti teknik. Nah kalau teknik itu bersifat umum ya, beda lagi dengan jurus. Nah itu beda. Kalau jurus itu yang boleh pabriknya adalah dari organisasi sendiri. Ya mungkin kalau ada perguruan lain yang boleh mempublish jurus-jurusnya itu nggak masalah. Tapi kalau di PS1 dia lebih bersifat ke privasi. Jadi kalau sudah seperti itu, ada kesan yang lebih mendalam, itu langsung tanyain ke tempat latihan. Karena saya membahas hanya secara umum ya. Jadi apapun yang saya tampilkan di channel YouTube saya itu sudah bersifat umum. Kalau latihan fisik itu masih bersifat umum, tapi yang nggak boleh adalah seperti senam jurus, itu bersifatnya rahasia ya. Karena ya kalau mau belajar ya harus datang ke organisasinya sendiri, karena itu adalah pakem dari organisasi itu sendiri. Tapi yang saya pelajari di dalam pencak silat itu banyak sekali hal-hal positif yang saya dapat ya. Jadi nggak ada hal-hal yang musyrik, terutama di PS1. Banyak di PS1 itu ustadz-ustadz juga yang ikut juga PS1. Mungkin kalau secara dia melihat, wah PS1 ini musyrik, nggak ada yang musyrik di dalam sana. Silakan cari tahu dulu dan jangan takut ya. Kalau dibilang latihan PS1 itu keras, memang keras. Namanya juga kita latihan pencak silat ya. Pencak silat pasti latihannya keras ya, namanya juga latihan bela diri ya. Tapi kita juga tahu batasan nih, pada saat dia sakit, pada saat dia memang ada kekurangan, kita bisa menyesuaikan. Mungkin itu saja ya, lebih dan kurang mohon maaf ya. Pokoknya intinya bela diri manapun saya yakin mengajarkan suatu hal yang baik ya. Silakan teman-teman berkomentar di bawah menambahi kenapa sih PS1 itu banyak masanya dan kuat sekali persaudaranya. Itu saja ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam saudara, bye bye.